Malam itu, di sebuah pertemuan tertutup di kantor DPP PDIP, suasana terasa tegang. Megawati Soekarnoputri duduk di kursi utama, ditemani Puan Maharani dan Hasto Kristianto. Sejumlah petinggi partai hadir, termasuk beberapa kepala daerah yang selama ini dikenal dekat dengan Jokowi. Agenda malam itu jelas, membahas arah partai setelah Pilpres 2024. Namun, satu hal yang tak bisa dihindari adalah hubungan PDIP dan Jokowi yang kian merenggang sejak partai memilih Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, tanpa melibatkan Jokowi secara signifikan dalam pengambilan keputusan. Di sisi lain, Jokowi juga mengadakan pertemuan dengan lingkaran terdekatnya di Istana Bogor. Para menteri, pengusaha, dan sejumlah kepala daerah loyalisnya hadir. Suasana jauh lebih santai, tetapi tak kalah serius. Saya ini kader PDIP, tapi kalau saya terus dipojokkan, saya juga harus berpikir ke depan, ucap Jokowi sambil menatap satu persatu orang-orang di ruangan itu. Para relawan yang selama ini berjuang untuknya mulai resah melihat bagaimana Jokowi diperlakukan seperti outsider oleh partainya sendiri. Puncak dari ketegangan ini terjadi ketika Jokowi tidak hadir dalam kampanye besar PDIP di Gelora Bung Karno. Ketidakhadirannya menjadi sinyal yang jelas bahwa hubungan politiknya dengan partai sudah hampir tak bisa diselamatkan. Di sisi lain, Puan Maharani mencoba mengambil peran lebih dominan dalam partai, tetapi ia menghadapi resistensi dari kader-kader senior yang masih meragukan kepemimpinannya. Mereka khawatir PDIP akan kehilangan daya tariknya tanpa figur Jokowi yang begitu kuat di mata rakyat. Beberapa kader mulai mempertanyakan arah partai. Tanpa Pak Jokowi, bagaimana nasib kita di 2029? Celetuk salah satu kader daerah yang diam-diam mulai menjalin komunikasi dengan kelompok relawan Jokowi. Gelombang ketidakpuasan semakin besar, terutama dari kepala daerah yang merasa kemenangan mereka dalam pemilu sebelumnya tidak lepas dari pengaruh Jokowi. Di internal PDIP, mulai muncul faksi yang mendukung Puan dan faksi yang masih menginginkan Jokowi tetap berperan. Situasi semakin panas ketika Hasto Kristianto mengeluarkan pernyataan keras bahwa PDIP tidak membutuhkan individu yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dibanding partai. Pernyataan ini dianggap sebagai serangan langsung kepada Jokowi. Namun, di balik layar, Hasto tahu bahwa tanpa Jokowi, partai akan kehilangan daya tarik bagi sebagian besar pemilih muda dan kelas menengah yang mendukungnya selama 2 periode kepemimpinan. Sementara itu, relawan Jokowi semakin aktif membangun jaringan. Mereka mulai berbicara tentang kemungkinan membentuk wadah politik baru. Beberapa pengusaha besar yang sebelumnya mendukung PDIP mulai mengalihkan dukungan mereka ke Jokowi. Dalam beberapa diskusi tertutup, muncul wacana tentang Partai Super Terbuka, sebuah partai yang akan dikelola dengan pendekatan modern, berbasis teknologi, dan transparan dalam pendanaannya. Megawati menyadari situasi ini dan mengumpulkan kader-kader seniornya untuk membahas strategi penyelamatan partai. Jokowi adalah anak ideologis kita, tapi kalau dia memilih jalannya sendiri, kita harus siap bertahan, ucapnya dengan nada tegas. Namun, di dalam hati, ia tahu bahwa kehilangan Jokowi bisa menjadi pukulan telak bagi PDIP, yang selama ini mengandalkan popularitasnya untuk meraih kemenangan di berbagai daerah. Hari-hari berikutnya, dinamika politik semakin tak menentu. Para pengamat mulai berspekulasi apakah Jokowi benar-benar akan membentuk partai baru atau hanya melakukan manuver politik untuk mendapatkan posisi tawar yang lebih kuat. Namun, satu hal yang pasti, retakan di tubuh PDIP sudah terjadi, dan sulit untuk diperbaiki. Jokowi dihadapkan pada pilihan besar, tetap dalam bayang-bayang partai yang tidak lagi memberinya ruang. Atau menciptakan kekuatan politik baru yang bisa mengubah peta perpolitikan Indonesia. 2 bulan setelah ketidakhadirannya di kampanye besar PDIP, Jokowi semakin sering bertemu dengan para relawan dan tokoh politik yang setia kepadanya. Di sebuah pertemuan tertutup di sebuah hotel mewah di Jakarta, Jokowi duduk bersama sejumlah kepala daerah dan menteri yang masih berada di kabinetnya. Kita tidak bisa terus bergantung pada partai yang tak lagi menghargai kontribusi kita, ucapnya dengan nada tenang namun penuh ketegasan. Sejumlah kepala daerah mengangguk setuju. Mereka paham, tanpa Jokowi, banyak dari mereka yang tidak akan pernah terpilih. Di sisi lain, PDIP mulai menyadari dampak dari renggangnya hubungan dengan Jokowi. Hasto Kristianto dan Puan Maharani menggelar serangkaian pertemuan untuk menjaga loyalitas para kader. Namun, beberapa di antaranya mulai merapat ke Jokowi secara diam-diam. Pak Jokowi bukan hanya seorang presiden, tapi juga simbol harapan rakyat.
Jika ia membentuk partai sendiri, saya tidak yakin kita bisa menahannya, ujar seorang kader senior dalam rapat tertutup. Puan mencoba tetap tenang, namun ia tahu partainya sedang menghadapi krisis yang lebih besar dari yang mereka perkirakan. Di luar lingkaran politik, wacana mengenai partai baru Jokowi mulai menyebar di kalangan masyarakat. Media sosial dipenuhi spekulasi, dan berbagai kelompok relawan mulai menyuarakan dukungan terhadap kemungkinan berdirinya partai baru. Nama Partai Super Terbuka mulai muncul di berbagai diskusi publik. Konsepnya menarik, partai ini diklaim akan berbasis digital, dikelola secara transparan, dan akan mengakomodasi kepentingan anak muda serta kelompok profesional. Ini bukan sekadar partai politik, ini adalah gerakan baru, seru seorang relawan dalam sebuah diskusi daring yang viral. Sadar bahwa wacana ini bisa menjadi ancaman besar, PDIP mulai merancang strategi untuk meredam pengaruh Jokowi. Megawati sendiri akhirnya turun tangan, mengumpulkan para elit partai dan memberi instruksi keras agar kader yang terindikasi mendukung manuver politik Jokowi segera dievaluasi. Jika ada yang lebih memilih Jokowi daripada partai, silakan keluar, ucapnya dalam rapat DPP yang penuh ketegangan. Namun, keputusan ini justru semakin memanaskan situasi di internal PDIP, di mana beberapa kepala daerah mulai merasa tertekan. Jokowi sendiri tidak langsung mengumumkan pembentukan partai baru. Ia lebih memilih bermain strategi, membangun kekuatan secara perlahan sambil tetap mempertahankan citranya sebagai pemimpin yang netral. Ia tahu bahwa langkah terburu-buru bisa menjadi bumerang. Namun, di lingkaran dekatnya, ia mulai merancang struktur partai, menyusun strategi komunikasi, dan menjajaki sumber pendanaan yang bersih agar partainya bisa langsung bersaing dengan raksasa politik seperti PDIP dan Gerindra. Sementara itu, jaringan relawan Jokowi mulai bergerak cepat. Mereka mulai menyusun daftar tokoh yang bisa bergabung dalam partai baru. Beberapa nama menteri dan kepala daerah sudah masuk radar, termasuk mereka yang selama ini dekat dengan Jokowi tetapi terpaksa bertahan di PDIP. Di luar itu, dukungan dari pengusaha dan komunitas bisnis juga mulai mengalir. Para investor politik melihat potensi besar dalam gerakan ini, terutama karena Jokowi memiliki basis massa yang solid dan elektabilitas yang tetap tinggi. Di tengah semua manuver ini, satu pertanyaan besar mulai muncul, kapan Jokowi akan secara resmi mengumumkan langkahnya? Publik menunggu, media terus berspekulasi, dan PDIP semakin waspada. Namun satu hal yang pasti, kehadiran Partai Super Terbuka bukan lagi sekadar wacana. Itu hanya soal waktu sebelum Jokowi mengambil langkah berani yang akan mengguncang peta politik Indonesia. Kabar tentang Partai Super Terbuka semakin santer terdengar, menambah kegelisahan di tubuh PDIP. Meskipun Jokowi belum secara resmi mengumumkan partainya, gerakan politiknya semakin jelas. Beberapa kepala daerah yang sebelumnya setia pada PDIP mulai menunjukkan sikap abu-abu. Bahkan, ada yang secara terang-terangan menghadiri pertemuan tertutup dengan Jokowi. Di markas besar PDIP, Megawati Soekarnoputri menggelar rapat darurat. Kita harus memastikan bahwa tidak ada kader yang membelot. Kalau ada yang bermain dua kaki, singkirkan, ujarnya dengan nada keras. Puan Maharani berusaha menenangkan keadaan, tetapi ia tahu masalah ini lebih besar dari sekadar perpecahan internal. Tanpa Jokowi, PDIP berisiko kehilangan banyak suara, terutama dari pemilih di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang selama ini menjadi basis kekuatan partai. Kita harus menguatkan posisi kita di daerah, ujar Puan kepada timnya. Namun, tantangannya tidak mudah. Banyak kepala daerah mulai menjaga jarak dari PDIP karena tidak ingin terjebak dalam konflik yang semakin panas antara partai dan Jokowi. Di media sosial, gelombang dukungan terhadap Jokowi semakin kuat. Para relawan menyebarkan narasi bahwa Partai Super Terbuka adalah simbol perubahan, melawan oligarki politik yang sudah terlalu lama menguasai partai-partai lama. Slogan seperti, saatnya politik baru, dan Jokowi untuk masa depan, mulai viral di berbagai platform. Ini menjadi pukulan telak bagi PDIP, yang selama ini mengandalkan mesin partai untuk mempertahankan loyalitas pemilih. Jika Jokowi benar-benar mendirikan partai baru, besar kemungkinan PDIP akan kehilangan suara dalam jumlah signifikan. Di balik layar, Hasto Kristianto semakin aktif memonsolidasikan kader-kadernya. Ia menginstruksikan agar setiap daerah memastikan bahwa loyalitas kepada partai tetap terjaga. Namun, upaya ini tidak mudah. Beberapa kader senior mulai mempertanyakan apakah PDIP masih memiliki masa depan tanpa Jokowi.
Kita harus realistis. Jika Jokowi benar-benar pergi, siapa yang akan mengisi kekosongan itu? Tanya seorang kader dalam pertemuan internal yang memanas. Tidak ada jawaban pasti, dan itu membuat situasi semakin genting. Sementara itu, Jokowi tetap tenang. Ia tidak banyak berkomentar di depan publik, tetapi pergerakannya sangat terasa. Ia mulai mengumpulkan tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh besar di daerah. Tidak hanya dari kalangan politik, tetapi juga dari dunia usaha dan akademisi. Kita tidak ingin hanya sekadar mendirikan partai. Kita ingin membangun sesuatu yang berbeda, ucap Jokowi dalam sebuah pertemuan tertutup. Ia sadar bahwa jika ingin menyaingi PDIP dan partai-partai besar lainnya, ia harus menawarkan sesuatu yang benar-benar baru. Di dalam tubuh PDIP, ketegangan semakin meningkat. Beberapa kader yang selama ini dianggap loyal diam-diam mulai mendekati lingkaran Jokowi. Nama-nama besar seperti beberapa gubernur dan bupati mulai dikaitkan dengan partai super terbuka. Megawati tahu bahwa ini bukan hanya soal kehilangan kader, tetapi juga soal kehilangan kepercayaan publik. PDIP harus segera mengambil langkah sebelum semuanya terlambat. Dalam situasi yang semakin memanas ini, pertanyaan besar mulai muncul, apakah PDIP masih bisa bertahan sebagai partai terbesar di Indonesia tanpa Jokowi? Ataukah mereka harus menerima kenyataan bahwa era dominasi mereka sudah mulai berakhir? Sementara itu, di luar sana, para pendukung Jokowi hanya menunggu satu hal, kapan partai super terbuka akan benar-benar diumumkan. Di tengah ketegangan antara Jokowi dan PDIP, langkah politik Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan utama. Putra sulung Jokowi yang sebelumnya dianggap hanya sebagai wali kota muda, kini mendadak menjadi tokoh penting dalam percaturan politik nasional. Keputusannya menerima tawaran menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto semakin memperuncing konflik antara keluarganya dan PDIP. Langkah Gibran dianggap sebagai bentuk pembangkangan terhadap partai yang dulu mengusungnya sebagai wali kota Solo. Di internal PDIP, Megawati dan Hasto Kristianto tidak bisa menyembunyikan kekecewaan mereka. Ini bukan hanya soal Gibran, ini soal Jokowi yang semakin menjauh dari partai, ujar Hasto dalam pertemuan tertutup dengan para elit PDIP. Namun, di sisi lain, mereka juga tahu bahwa mengambil tindakan terlalu keras terhadap Gibran bisa menjadi bumerang, karena bisa semakin mengikis dukungan rakyat terhadap PDIP. Di kubu Jokowi, keputusan Gibran dinilai sebagai langkah strategis untuk menjaga pengaruh keluarga Jokowi di pemerintahan pasca 2024. Dengan Gibran berada di posisi strategis, Jokowi masih bisa memainkan peran penting di belakang layar. Ini bukan sekadar koalisi, ini tentang keberlanjutan kepemimpinan, kata salah satu orang dekat Jokowi dalam diskusi dengan beberapa kepala daerah yang sudah mulai condong ke partai super terbuka. Namun, langkah Gibran bukan tanpa risiko. PDIP mulai menggerakkan mesin politiknya untuk menyerang legitimasi pencalonannya. Isu nepotisme dan pelanggaran aturan batas usia calon wakil presiden terus dimainkan oleh lawan-lawan politiknya. Media yang pro-PDIP juga mulai menggiring opini bahwa keluarga Jokowi mulai kehilangan arah dan hanya mementingkan kepentingan pribadi. Gibran sendiri tetap tenang, memilih untuk fokus berkampanye dan menunjukkan bahwa ia bukan sekadar putra presiden, tetapi juga seorang pemimpin muda dengan visi sendiri. Sementara itu, di tengah manuver politik ini, relawan Jokowi semakin solid. Mereka melihat Gibran sebagai simbol keberlanjutan kepemimpinan Jokowi, sekaligus jembatan bagi terbentuknya partai super terbuka. Para relawan mulai menyusun strategi bagaimana mengonsolidasikan dukungan di daerah, terutama di wilayah yang selama ini menjadi basis kekuatan PDIP. Kalau PDIP kehilangan Jokowi dan Gibran, mereka bisa kehilangan suara besar di 2029, ujar seorang analis politik dalam wawancara di televisi nasional. Di internal PDIP, ketegangan semakin meningkat. Beberapa kader mulai mempertanyakan apakah mereka harus tetap setia kepada partai atau mengikuti langkah Jokowi dan Gibran. Beberapa kepala daerah diam-diam mulai merapat ke lingkaran Jokowi, meskipun masih menjaga hubungan baik dengan PDIP untuk menghindari konflik terbuka. Megawati yang selama ini mencoba meredam gejolak akhirnya harus mengambil keputusan besar, apakah akan tetap mempertahankan loyalitas kader dengan tangan besi, atau mulai mencari cara untuk beradaptasi dengan situasi politik yang berubah. Di tengah semua ketidakpastian ini, satu hal menjadi jelas, Jokowi dan keluarganya tidak akan tinggal diam. Dengan Gibran di posisi strategis dan partai super terbuka yang semakin mendapat momentum, PDIP menghadapi salah satu tantangan terberat dalam sejarahnya.
Semua pihak kini menunggu langkah berikutnya, apakah PDIP akan melawan habis-habisan, ataukah akhirnya harus menerima kenyataan bahwa peta politik Indonesia telah berubah selamanya. Suasana di kantor DPP PDIP di Jakarta semakin panas. Sejak Gibran resmi mendampingi Prabowo dalam Pilpres 2024, banyak elit partai yang mendesak Megawati untuk mengambil langkah tegas terhadap Jokowi dan keluarganya. Setelah berbulan-bulan ketegangan, keputusan akhirnya diambil, PDIP resmi memecat 27 kader yang dianggap membelot, termasuk Jokowi dan Gibran. Siapapun yang tidak setia pada garis perjuangan partai, lebih baik keluar, ujar Hasto Kristianto dalam konferensi pers yang dihadiri puluhan wartawan. Pemecatan ini menjadi berita besar. Media nasional dan internasional menyoroti bagaimana partai yang dulu membesarkan Jokowi kini secara resmi memutuskan hubungan dengannya. Reaksi publik pun beragam. Sebagian menganggap ini sebagai langkah wajar dari PDIP untuk menjaga disiplin partai, sementara yang lain melihatnya sebagai kesalahan fatal yang bisa mempercepat kemunduran partai tersebut. Di media sosial, tagar-tagar "Kami Bersama Jokowi" dan tagar "PDIP Tanpa Jokowi" menjadi trending, menunjukkan besarnya dukungan publik terhadap mantan presiden tersebut. Jokowi sendiri merespons dengan tenang. Dalam sebuah wawancara eksklusif, ia mengaku tidak terkejut dengan keputusan PDIP. "Saya berterima kasih pada partai yang dulu memberikan saya kesempatan. Tapi politik selalu berkembang. Kita harus melihat ke depan," katanya dengan senyum khasnya. Pernyataannya yang diplomatis ini justru semakin menarik simpati publik, sementara PDIP mulai dicap sebagai partai yang tidak bisa menerima perubahan. Di sisi lain, pemecatan ini menjadi sinyal kuat bagi para kader daerah. Banyak kepala daerah yang sebelumnya masih ragu kini mulai berpikir ulang. Tanpa Jokowi di PDIP, daya tarik partai itu bagi pemilih semakin berkurang. Di beberapa wilayah, terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur, mulai muncul perpecahan di akar rumput. Sejumlah kader senior bahkan secara diam-diam mulai menjalin komunikasi dengan orang-orang terdekat Jokowi untuk membahas kemungkinan bergabung dengan Partai Super Terbuka. Dampak pemecatan ini juga terasa di dalam pemerintahan. Sejumlah menteri dari kalangan teknokrat yang dekat dengan Jokowi mulai memberikan sinyal bahwa mereka siap bergabung dengan proyek politik baru yang sedang dirancang. Beberapa pengusaha besar yang sebelumnya setia kepada PDIP juga mulai menarik dukungan mereka dan mengalihkan sumber daya ke jaringan Jokowi. "Ini bukan sekadar perpecahan politik, ini perubahan kekuatan," ujar seorang analis politik dalam sebuah acara diskusi di televisi nasional. PDIP mencoba meredam dampaknya dengan memperkuat struktur internal dan memonsolidasikan kader-kader yang masih loyal. Megawati bahkan turun langsung ke beberapa daerah untuk memastikan bahwa partainya tetap solid. Namun, di lapangan, situasinya jauh lebih kompleks. Banyak relawan PDIP yang selama ini bekerja keras di akar rumput mulai mempertanyakan arah partai. Tanpa Jokowi, banyak dari mereka merasa kehilangan figur pemersatu. Dengan pemecatan resmi ini, garis pertempuran semakin jelas. Jokowi dan Partai Super Terbuka kini tidak lagi bersembunyi di balik bayang-bayang. Sementara itu, PDIP harus menghadapi kenyataan bahwa mereka telah kehilangan salah satu tokoh paling populer dalam sejarah politik Indonesia. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Jokowi akan membentuk partai baru, tetapi kapan Partai Super Terbuka akan benar-benar diluncurkan dan bagaimana dampaknya terhadap masa depan politik Indonesia. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Setelah berbulan-bulan spekulasi, Jokowi secara resmi mengumumkan pembentukan Partai Super Terbuka dalam sebuah deklarasi akbar di Jakarta Convention Center (JCC). Ribuan relawan, tokoh politik, pengusaha, dan akademisi berkumpul untuk menyaksikan momen bersejarah ini. Di panggung utama, Jokowi berdiri dengan senyum khasnya, diapit oleh Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah tokoh yang sebelumnya dikenal sebagai loyalisnya. "Hari ini, kita tidak hanya mendirikan partai baru, tapi juga membuka babak baru dalam politik Indonesia," ujarnya dengan suara tegas. Deklarasi ini mengguncang perpolitikan nasional. Media massa langsung menyorot bagaimana Partai Super Terbuka berbeda dari partai-partai tradisional. Dengan konsep modern berbasis digital, transparansi keuangan, dan partisipasi publik yang luas, partai ini menawarkan pendekatan baru yang menarik bagi pemilih muda dan profesional. "Kami ingin politik yang lebih inklusif, yang berbasis pada gagasan, bukan sekadar dinasti dan oligarki," tambah Jokowi, yang disambut tepuk tangan meriah dari para pendukungnya. Di markas besar PDIP, suasana semakin panas.
Megawati Soekarnoputri menggelar rapat darurat dengan para petinggi partai. Ini bukan sekadar perpecahan, ini ancaman langsung bagi keberlangsungan kita, katanya dengan nada geram. Hasto Kristianto segera menginstruksikan kader-kadernya untuk melakukan serangan balik melalui media dan jaringan politik. Mereka mulai menggiring narasi bahwa Partai Super Terbuka hanyalah kendaraan politik keluarga Jokowi yang ingin mempertahankan kekuasaan di luar PDIP. Namun, di luar PDIP, sambutan terhadap Partai Super Terbuka justru semakin positif. Sejumlah kepala daerah yang selama ini terjebak dalam dilema akhirnya mulai terang-terangan menunjukkan dukungan mereka. Bahkan beberapa kader PDIP yang merasa kecewa dengan kepemimpinan Megawati dan Puan Maharani mulai hengkang dan bergabung dengan partai baru ini. Jokowi adalah masa depan, sementara PDIP masih terjebak dalam masa lalu, ujar seorang mantan kader senior yang memilih berpindah ke Partai Super Terbuka. Dukungan dari dunia usaha juga mengalir deras. Para pengusaha yang selama ini melihat Jokowi sebagai sosok yang pro-investasi mulai mengalihkan dukungan mereka. Ini memberikan Partai Super Terbuka sumber daya yang cukup untuk bergerak cepat, membangun infrastruktur politik, dan mempersiapkan diri menghadapi pemilu 2029. Di berbagai daerah, gelombang dukungan dari relawan semakin meluas. Mereka menyebarkan pesan bahwa partai ini bukan hanya milik Jokowi, tetapi milik seluruh rakyat yang menginginkan perubahan nyata dalam politik Indonesia. Sadar bahwa pertarungan ini akan semakin sengit, PDIP mulai memperkuat strategi mereka. Puan Maharani semakin aktif turun ke daerah untuk mengonsolidasikan basis partai. Mereka juga mulai membuka komunikasi dengan partai-partai lain untuk membangun aliansi baru yang dapat menandingi kekuatan Jokowi. Namun, masalah internal masih menjadi hambatan besar. Banyak kader yang merasa PDIP sudah kehilangan arah dan terlalu bergantung pada kepemimpinan Megawati, tanpa adanya generasi yang jelas. Dengan Partai Super Terbuka yang kini resmi berdiri, politik Indonesia memasuki babak baru. Jokowi telah mengambil langkah berani, dan PDIP harus siap menghadapi konsekuensi dari perpecahan ini. Kini, pertarungan sebenarnya dimulai, antara kekuatan lama yang ingin mempertahankan status quo dan gerakan baru yang siap mengubah peta politik nasional. Semua mata tertuju pada pemilu 2029, yang akan menjadi penentu apakah Partai Super Terbuka benar-benar bisa mengguncang dominasi partai-partai lama atau hanya menjadi fenomena sesaat. Setelah deklarasi Partai Super Terbuka, peta politik nasional berubah drastis. Para analis mulai membandingkan partai ini dengan partai-partai baru lain yang pernah muncul, tetapi ada satu perbedaan besar, Jokowi memiliki basis massa yang loyal, jaringan relawan yang solid, dan pengalaman kepemimpinan yang telah teruji. Di berbagai daerah, ribuan relawan mulai bergerak, membentuk cabang-cabang partai, mengadakan diskusi publik, dan menarik simpatisan baru. Partai ini bukan hanya sekadar kendaraan politik, tetapi gerakan yang siap menantang status quo. Sementara itu, di kubu PDIP, Megawati dan Puan Maharani semakin intens melakukan konsolidasi. Mereka sadar bahwa tanpa Jokowi, partai harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan basis massa. Puan mulai melakukan tur politik ke berbagai daerah, mencoba meyakinkan kader dan simpatisan bahwa PDIP masih menjadi kekuatan utama. Namun, di lapangan, realitasnya lebih sulit. Beberapa kepala daerah yang dulu setia kepada PDIP mulai menjaga jarak, bahkan ada yang terang-terangan mendukung Partai Super Terbuka. Jokowi bukan hanya mantan presiden, dia adalah simbol perubahan. Saya tidak bisa mengabaikan aspirasi rakyat, ujar salah satu gubernur yang diam-diam merapat ke kubu Jokowi. Di dunia digital, pertarungan semakin panas. Tim media sosial dari kedua kubu mulai menyebarkan narasi masing-masing. Pendukung Partai Super Terbuka menyoroti perlunya politik yang lebih modern dan bebas dari dominasi keluarga tertentu, sementara PDIP menyerang balik dengan tuduhan bahwa partai baru ini hanyalah alat bagi keluarga Jokowi untuk mempertahankan pengaruh mereka. Media mainstream pun terbelah, ada yang mendukung PDIP, ada pula yang mulai memberi ruang lebih besar bagi pergerakan Jokowi dan partainya. Namun, Partai Super Terbuka masih menghadapi tantangan besar, bagaimana mengubah popularitas menjadi kemenangan elektoral. Jokowi dan timnya menyadari bahwa tanpa struktur yang kuat, partai ini bisa kehilangan momentum. Oleh karena itu, mereka mulai merekrut para tokoh politik berpengaruh yang kecewa dengan partai lama. Beberapa mantan menteri dan anggota parlemen mulai bergabung, membawa serta pengalaman dan jaringan politik mereka. Di sisi lain,
Para pengusaha yang melihat peluang dalam gerakan ini mulai memberikan dukungan finansial untuk memastikan mesin politik partai berjalan optimal. Di parlemen, PDIP mulai merasakan dampaknya. Beberapa anggota legislatif yang sebelumnya loyal mulai mengambil sikap netral, menghindari konfrontasi langsung dengan Jokowi. Ini membuat dinamika politik di DPR berubah. Partai-partai lain pun mulai berhitung ulang. Beberapa yang tadinya condong ke PDIP mulai membuka komunikasi dengan Partai Super Terbuka, melihat kemungkinan aliansi baru di masa depan. Megawati tidak tinggal diam. Dalam pidatonya di hadapan kader-kader senior, ia menegaskan bahwa PDIP akan tetap berdiri tegak meskipun menghadapi pengkhianatan dari dalam. Kita adalah partai yang lahir dari perjuangan panjang. Tidak ada satu orang pun yang bisa menghancurkan fondasi yang telah kita bangun, ujarnya dengan penuh emosi. Namun, di balik layar, para elit PDIP mulai mengakui bahwa situasi ini lebih serius dari yang mereka bayangkan. Sementara itu, Jokowi tetap tenang. Ia tahu bahwa pertarungan ini bukan hanya soal politik, tetapi juga soal strategi jangka panjang. Dengan mesin partai yang semakin solid dan dukungan rakyat yang terus mengalir, ia hanya perlu menunggu waktu yang tepat untuk mengubah gelombang dukungan ini menjadi kemenangan besar dalam pemilu 2029. Kini, pertanyaannya bukan lagi apakah Partai Super Terbuka bisa bertahan, tetapi seberapa jauh mereka bisa mengguncang dominasi PDIP dan partai-partai lama lainnya. 5 tahun setelah deklarasi Partai Super Terbuka, politik Indonesia memasuki fase baru yang lebih dinamis dan penuh ketegangan. Pemilu 2029 semakin dekat, dan semua mata tertuju pada pertarungan besar antara Partai Super Terbuka dan PDIP. Dengan modal popularitas Jokowi yang masih tinggi dan jaringan relawan yang tetap solid, Partai Super Terbuka kini menjadi kekuatan politik yang tidak bisa diremehkan. Sementara itu, PDIP berusaha mempertahankan dominasinya, meski tanpa figur Jokowi di dalamnya. PDIP mencoba berbagai cara untuk mengkonsolidasikan kekuatan. Puan Maharani semakin aktif turun ke daerah-daerah yang selama ini menjadi basis suara PDIP, berusaha meyakinkan pemilih bahwa partai ini tetap kuat tanpa Jokowi. Namun, tantangan besar menghadang. Banyak simpatisan lama yang merasa bahwa PDIP terlalu elitis dan tidak lagi merepresentasikan aspirasi rakyat kecil. Narasi bahwa partai ini lebih mementingkan terah keluarga Soekarno daripada generasi kepemimpinan semakin meluas. Di sisi lain, Partai Super Terbuka terus membangun momentum. Dengan konsep politik modern yang berbasis teknologi dan partisipasi publik, partai ini berhasil menarik banyak pemilih muda dan profesional. Mereka yang sebelumnya apatis terhadap politik ini mulai berbondong-bondong terlibat dalam gerakan ini. Ini bukan sekadar partai, ini gerakan perubahan, ujar seorang pengamat politik dalam sebuah wawancara televisi. Namun, persaingan ini tidak hanya terjadi di lapangan politik, tetapi juga di ranah hukum dan media. PDIP dan partai-partai lama berusaha mencari celah untuk melemahkan Partai Super Terbuka. Beberapa kasus hukum mulai diarahkan ke tokoh-tokoh yang dekat dengan Jokowi. Serangan politik melalui media pun semakin gencar, dengan tuduhan bahwa Partai Super Terbuka hanyalah kendaraan politik keluarga Jokowi untuk melanggengkan dinasti politik. Di sisi lain, Partai Super Terbuka membalas dengan narasi bahwa mereka hadir untuk memecah kebuntuan politik yang selama ini dikuasai oleh partai-partai lama. Di tengah perang strategi ini, muncul satu pertanyaan besar, siapa yang akan menjadi calon presiden dari Partai Super Terbuka? Jokowi, meskipun masih menjadi tokoh utama, tidak bisa lagi maju karena terbatas oleh konstitusi. Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu nama kuat yang disebut-sebut sebagai penerus. Namun, ada juga figur-figur baru yang muncul dari kalangan profesional dan teknokrat. Partai Super Terbuka ingin membuktikan bahwa mereka bukan sekadar partai keluarga, tetapi gerakan politik yang lebih luas. PDIP tidak tinggal diam. Mereka mulai menggalang koalisi dengan partai-partai lama untuk menghadang laju Partai Super Terbuka. Sejumlah strategi mulai diterapkan, termasuk pendekatan ke pemilih tradisional di pedesaan yang masih memiliki loyalitas tinggi terhadap PDIP. Namun, mereka menghadapi tantangan besar dalam meyakinkan pemilih muda yang kini lebih tertarik pada politik yang lebih dinamis dan terbuka. Dengan pemilu 2029 semakin dekat, pertarungan ini semakin memanas. Partai Super Terbuka telah mengubah lanskap politik Indonesia, tetapi apakah mereka mampu mengalahkan dominasi PDIP dan partai-partai lama? Ataukah PDIP akan berhasil bangkit dan mempertahankan statusnya sebagai partai terbesar di Indonesia?
Satu hal yang pasti, politik Indonesia tidak akan pernah sama lagi setelah perpecahan